Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi untuk materi yang kaitannya dengan analisa ISLM. Ini akan saya berikan di mana analisa ISLM ini kaitannya dengan pasar barang dan pasar uang ISLM. I adalah investasi, S-nya adalah saving, L adalah liquidity, M-nya adalah money. Jadi adalah pasar barang dan pasar uang. Dalam pasar ekonomi makro itu bahwa pasar itu dibedakan berdasarkan objeknya ada 3 macam pasar. Yang pertama adalah pasar barang. 3 macam pasar dalam macam pasar. Yang pertama adalah pasar barang. Yang kedua adalah pasar uang. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja. Di dalam pasar uang itu adalah pasar modal atau pasar modal atau pasar modal. Ini kaitannya dengan Bursa Efek Indonesia. Pasar barang yang sudah biasa kita lakukan transaksi bisa berupa barang dan jasa. Pasar uang adalah Bursa Efek Indonesia. Pasar tenaga kerja ini biasanya melalui Dinas Tenaga Kerja atau melalui kaitannya job fair yang dilakukan oleh beberapa instansi atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Maka bahwa pasar secara makro dibedakan berdasarkan objeknya ada 3 macam ini. Yang akan saya bahas khusus mengenai pasar barang dan pasar uang, yaitu dengan sebutan ISLM, yaitu hanya pasar barang dan pasar uang atau pasar modal. Kemudian I itu adalah investasi, S-nya saving, L adalah liquidity, M-nya adalah money. Kemudian untuk kurva IS, apa sih yang dimaksud dengan kurva IS? Itu kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga di pasar barang. Jadi ada istilah dengan istilah kurva IS itu menunjukkan hubungan antara kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga di pasar barang. Ya, yang pertama itu. Di dalam kasus ini menggunakan rumus I itu adalah investasi, I sama dengan I0 min PI. Ya. Kemudian untuk S-nya itu adalah S0 plus SI. Melalui 2 persamaan itu kita akan mendapatkan dengan nama pasar barang. Nah, pasar barang ini adalah bahwa nanti ini kaitannya dengan kurva IS tadi. Kurva IS ini adalah kurva pasar barang. Nah, yang menggabungkan nanti I sama dengan S. Kita masukkan I0 min PI sama dengan S0 plus SY. Kemudian melalui 2 persamaan ini kita akan mencoba jadi misalnya bahwa I0 min PI ini pindah ruas menjadi S0 sama dengan SY. Atau saya balik aja. SY sama dengan I0 min PI min S0. Maka Y sama dengan I0 min PI ini dibagi dengan S min. Nah, 0 ini S0 dulu di sini. Yang dengan yang 0 dulu min P kalikan I dibagi dengan S ya. Ini yang menunjukkan bahwa adalah kalau dilihat dari tandanya hubungan antara pendapatan dengan tingkat suku bunga ini adalah tandanya negatif. Sehingga dituliskan persamaannya adalah Y, ini dituliskan Y sama dengan fungsi dari tingkat suku bunga, di mana menggunakan notasi pakainya YB min dari nilai BI. Ya, jadi ini tanda negatif di sinilah yang menunjukkan bahwa hubungan di pasar barang ini antara tingkat suku bunga dengan pendapatan adalah
berbanding terbalik atau negatif. Ya, tanda negatif di sinilah yang ditunjukkan oleh persamaan bahwa nilai atau tanda ini menunjukkan hubungan tingkat suku bunga dengan Y adalah negatif. Ini yang berkaitan dengan IS. Kemudian yang selanjutnya kasus 21. Ini yang berkaitan dengan kurva IS tadi. Kasus 21, bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS ya. Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS. Saya hapus dulu. Persamaannya seperti ini. Tadi sudah melalui proses ada di handout ya. Kasus 21. Kurva IS. Ini kurva IS yaitu diketahui di situ bahwa C sama dengan 500 plus 0,8Y. Kemudian tingkat suku bunganya atau I-nya ditunjukkan I sama dengan 2000 min 5000I. I sama dengan 2000 min 5000I. Nah, maka kita cari S-nya dulu. S itu min C0 menjadi min 500, 1 dikali 0,8 menjadi 0,2Y. Nah, ini sudah di fungsi konsumsi dulu sudah saya jelaskan. Maka untuk I sama dengan S, kita akan menuliskan I-nya adalah 2000 min 5000I sama dengan min 500 plus 0,2Y. Ya, 0,2Y. Maka untuk langkah selanjutnya yang dalam hal ini kita bisa menjadikan satu, yaitu yang ada ini nilai nominalnya dijadikan 1, 2000 min 5000I pindah ruas min 500 menjadi plus 500 sama dengan 0,2Y. Maka 2500 min 5000I sama dengan 0,2Y. Atau kita bisa merubah 0,2 di ruas kiri sama nilainya 2500 min 5000I. Nah, min 5000I. Maka untuk Y-nya sama dengan dikalikan 5, 12.500. 5.000 kalikan 5 adalah ketemunya adalah 25.000I. Nah, bagaimana menggambarkan kurvanya? Untuk menggambarkan kurvanya seperti contoh yang sebelumnya, yaitu dengan cara penggal. Ya, kita akan mencoba menggambarkan kurvanya yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, untuk nilai Y-nya dulu, Y sama dengan Y sama dengan 12.500 min 25.000I. 25.000I. Seperti yang sebelumnya kita buat dengan cara penggal, yaitu dibuat kalau I kecil 0, I-nya berapa, kalau Y0, I-nya berapa. Ya, jadi I sama dengan 0, maka Y sama dengan 12.500. Saya buat yang agak Y sama dengan 12.500 min 25.000I. Cara penggalnya adalah kalau I-nya 0 berarti I-nya 12.500, nanti yang satunya dibuat kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berapa I-nya, kita pindah ruas nih. Y0 berarti min 25.000I pindah ke sini 25.000 I sama dengan 12,5, 12,5 dibagi 25.000 I, maka ketemunya adalah 0,5. Jadi melalui dua titik ini kita bisa menggambarkan bentuk kurvanya.
karena tadi nilai betanya itu adalah negatif, maka kurvanya seperti fungsi Deman, yaitu berbanding terbalik atau berlereng negatif. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurvanya adalah seperti fungsi Deman. Ya, bentuknya adalah nanti seperti ini. Ini adalah bentuk kurva dari IS. Jadi hubungannya karena tandanya negatif, berarti hubungannya adalah negatif atau belereng negatif atau berbanding terbalik. Nah, untuk menggambarkan kurvanya ini, kita akan mencoba menggambar sesuai dengan cara penggal tadi. Kalau I-nya 0, I-nya 12.500. Kalau yang Y-nya 0, I-nya adalah 0,5. Ini adalah I, ini adalah I. Yang pertama, kalau tingkat suku bunga I itu 0, Y adalah 12.500. Biasanya ini 5.000, ini 10.000, ini 15.000, maka di sini ini adalah 5.000, ini adalah 10.000, maka 12,5 adalah di sini. 12.500. Kemudian yang selanjutnya mencari nilai ini misalnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ini skalanya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Maka kalau Y-nya yang 0, Y-nya adalah 0,5. Nah, melalui dua titik ini kita hubungan dengan garis lurus. Nah, ini adalah namanya kurva investasi saving atau IS. Nah, ini adalah persamaannya Y sama dengan 12.500 min 25.000 I. Jadi ini bentuk kurva yang berkaitan dengan kurva IS. Ya, jadi bentuknya seperti fungsi Deman. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu adanya fungsi kurva LM ya. Ini adalah kurva IS, sekarang adalah kurva LM. LM ini berkaitan dengan liquidity money atau pasar barang, pasar uang. Ya, pasar uang ini adalah sama bahwa kurva LM itu menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan keseimbangan pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga, tetapi di pasar uang. Kalau tadi di pasar barang, ini adalah pasar uang. Ini kurva IS, yang berikutnya adalah kurva LM. Ini sama Y dengan ini adalah pasar barang, kalau ini barang, kalau ini adalah pasar uang. Jadi sama menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga tapi di pasar uang atau di pasar modal. Persamaannya menggunakan bahwa untuk kurva LM yang menunjukkan keseimbangan antara tingkat pendapatan nasional dengan tingkat bunga di pasar uang ini dengan menggunakan bahwa di dalam realitas ada permintaan akan uang, ada penawaran akan uang atau uang yang beredar. Permintaannya adalah menggunakan, kalau permintaan itu adalah MD, yaitu menggunakan letasi pakai L. MD itu adalah L atau sama dengan di situ ditunjukkan oleh L0 plus KY min HI. Kemudian ada pas money supply, penawaran uang, menggunakan notasinya M sama dengan M0. Jadi ini adalah melalui dua persamaan itu, kita akan mencoba membuat persamaannya nanti hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasionalnya adalah positif. Ya, jadi pasar uang L sama dengan M, yaitu N0, ya, L0 plus KY min HI sama dengan M0.
Ini KY sama dengan M0 min LO plus HI. Y sama dengan M0 LO dibagi dengan K plus H dibagi dengan K dikalikan I. Nah, ini tandanya positif, itu menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan adalah positif. Sehingga dituliskan Y sama dengan fungsi dari tingkat suku bunga, di mana menggunakan notasi Y U min plus UI. Nah, ini tanda positif di sinilah yang menunjukkan nanti untuk kurvanya adalah seperti fungsi Shapley. Nah, ini adalah LM. Ini LM, ini adalah yang IS. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat kasus 22 yang berkaitan dengan gambarkan kurva LM jika permintaan uang ditunjukkan oleh persamaan L sama dengan 10.000 plus 0,4 Y min 20.000 I. Ya, jadi kita, ini saya hapus. Saya akan menuliskan persamaan untuk L-nya, yaitu L sama dengan ditunjukkan oleh persamaan 10.000 ditambah 0,4 Y min 20.000 I. 20.000 I. Kemudian uang yang beredar dalam masyarakat adalah M-nya adalah sebesar 9.000. Nah, ini tinggal cukup dimasukkan dalam persamaan bahwa L itu sama dengan M, maka dimasukkan 10.000 plus 0,4 Y min 20.000 I sama dengan 9.000. Yang ada angkanya dijadikan 1, yang ada ini berarti 0,4 Y sama dengan 9.000 dikurangi 10.000. Nah, ini pindah ruas menjadi plus 20.000 I. Maka 0,4 Y sama dengan min 1.000 plus 20.000 I. Ruas kiri maupun ruas kanan dibagi 0,4, maka ketemunya adalah min 10.000, min 1.000 dibagi 2, 0,4 dikalikan 2,5 menjadi min 2.500, kemudian yang 10.000 kalikan adalah 50.000 I. Ini adalah persamaan, ini LM. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti menggambarkan kurvanya. Ya, menggambarkan kurvanya ini bisa saya tuliskan sendiri, nanti bagaimana bentuk kurvanya untuk LM ini. Tadi persamaannya sudah ada di handout, cara mencarinya sudah saya terangkan. Maka sama seperti tadi, Y sama dengan, kita akan menghitung nilainya, Y sama dengan min 2.500 plus 50.000 I. Kalau I kecil itu adalah 0, maka Y sama dengan min 2.500. I kecil 0, berarti 0 kalikan 50.000 0, maka Y-nya min 2.000. Kalau sekarang Y-nya yang 0, berapa I kecilnya? Y 0, maka ini pindah ruas menjadi 2.500. 2.500 dibagi 50.000. Nah, maka di situ adalah ketemunya 0,05. Ya, jadi ini pindah ruas 25.000 dibagi dengan I. Maka ketemunya adalah 0,05. Ya, jadi ini pindah ruas 25.000 dibagi 50.000 I. Ketemunya 0, kita bisa jadikan 1 atau kita buat gambar sendiri saja. Ini adalah Y-nya, ini adalah I-nya. Yang pertama adalah ini 0,01, 0,2, 0,3. Maka pertama adalah kalau I kecil itu adalah 0, Y-nya I kecil 0 min 2.500. Min 2.500 berarti ini misalnya min 5.000, maka separuhnya adalah di sini. Min 2.500, ini yang pertama. Kemudian kalau Y-nya yang 0, ini adalah tadi 0,1, ini 0,2, maka di sini separuhnya 0,05.
Maka melalui dua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Ini adalah LM-nya. Persamaannya yang Y sama dengan min 20.500 plus 50.000 I. Nah, ini adalah LM. Nah, ini adalah kasus 22. Untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu keseimbangan serentak di pasar barang dan pasar uang. Maka menggabungkan antara IS sama LM. Kalau digabungkan, maka persamaannya nanti akan ketemu nilai Y-nya dan akan ketemu nilai tingkat suku bunganya. Jadi keseimbangan serentak. Keseimbangan serentak di pasar barang dan pasar uang. Di pasar barang dan pasar uang. Jadi nanti IS sama dengan LM. Nah, kita jadikan satu, IS sama dengan LM. Tadi IS-nya sudah kita peroleh, nilainya adalah IS-nya yang IS pasar uang dan pasar uang, pasar barang dan pasar uang, yaitu menggunakan IS sama dengan LM. Kita akan mencoba menggabungkan dua persamaan antara IS sama LM. Dan nanti sebenarnya gambar ini dan ini digabung jadi satu. Antara kurva IS sama kurva LM kita jadikan satu. Yang pertama tadi sudah kita cari persamaan untuk secara serentaknya. Saya hapus dulu ini untuk yang cara mencarinya. Jadi saya masukkan nilai-nilainya. Yang IS tadi persamaannya adalah 12.500 dikurangi 25.000 I. Nah, 12.500 dikurangi 25.000 I. LM-nya yang ini. Min 2.500 plus 50.000 I. 50.000 I. Nah, maka yang ada jadinya jadikan 1. 12.500 ditambah yang luas ini pindah menjadi 2.500 plus ini 50.000 I ditambah yang 25.000 I. Maka kita akan menjumlahkan ini adalah 15.000, 12,5 ditambah 2,5 menjadi 15.000, 15.000 ini adalah 75.000 I. Maka I-nya ketemunya 15 ini adalah 0 atau 0,20 atau sama dengan I 20%. Ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y-nya 20% ini kita masukkan ke dalam persamaan ke IS atau LM. Kalau ke IS misalnya kita masukkan nilai I sebesar IS, yang IS sama dengan yaitu Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Nah, I-nya masukkan. I yang tadi 20 kita masukkan, maka Y sama dengan 12.500 min 25.000 I kalikan 20% atau 0,2. Maka Y sama dengan 12.500 dikurangi 5.000. Diperoleh nilai pendapatannya adalah 7.500. Nah,
pendapatannya adalah 7.500. Atau kalau saya masukkan sini, Y sama dengan 12.500 min 25.000 kalikan 0,20 dikalikan 0,20, maka diperoleh Y sama dengan 12.500 min 7.500, hasilnya ini 5.000, maka diperoleh nilai Y-nya adalah 7.500. Ini tadi penggabungan kurva IS sama LM. Nah, ini tinggal saya masukkan jadikan satu aja. Ini yang ruas kirinya saya kasih tambahan ini untuk kurvanya ini ya. Yang IS-nya sudah, ini LM-nya tadi 0,05. Ini di sini 0,05. Kemudian untuk IS-nya ini sudah ada ya, ini 0,05. Tadi kalau misalnya yang ininya adalah min 2.500, ini tadi 5.000, maka untuk min 2.500-nya adalah separuhnya. Ini adalah min 2.500. Melalui dua titik ini kita hubungkan garis lurus. Nah, ini adalah kurva LM-nya. Kurva LM. Kurva LM berpotongan dengan kurva IS menghasilkan tingkat suku bunga keseimbangan dengan nilai pendapatan nasional. Ya, jadi ini keseimbangannya, ini adalah ekuilibriumnya. Ini tinggal di sini ditarik ke bawah. Tadi tingkat pendapatan Y-nya adalah 7.500, ini 7.500, maka tingkat suku bunganya adalah 20%. Ini tinggal dikasih titik-titik ke samping aja ini. Ini akan ketemu nilai per potongan antara ISLM menghasilkan tingkat suku bunga 0,20. Tingkat pendapatannya adalah 7.500. Ini adalah merupakan potongan secara serentak keseimbangan di pasar barang dan pasar uang yang menghasilkan tingkat suku bunganya adalah 0,20 atau 20% dengan tingkat keseimbangan nilai Y-nya adalah sebesar 7.500. Kalau digambarkan ini sudah ada nilai Y-nya adalah 0,20 sedangkan nilai Y-nya adalah 7.500. Saya kira ini untuk matematika ekonomi sudah saya berikan semua. Nanti kita perlu ada latihan-latihan soal, kemudian mungkin nanti saya kasih tambahan untuk dikerjakan, tapi tidak usah dikumpulkan sekarang, nanti tunggu instruksi berikutnya saja. Saya kira itu saja untuk matematika pada pertemuan yang terakhir ini tentang analisa ISLM atau keseimbangan pasar barang dan pasar uang, di mana keseimbangan secara serentak sudah saya bahas, menghasilkan nilai tingkat suku bunganya 20%, sedangkan untuk tingkat Y-nya atau pendapatan nasionalnya adalah 7.500. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan ujian nanti menggunakan daring, tidak ada luring karena kondisi di Pekalongan sudah masuk wilayah yang zona yang sudah kita mungkin ya, sehingga untuk sementara kita harus bersabar, berdoa mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa silaturahmi bertemu di tatap muka di kelas. Saya mohon maaf sebelumnya, ini adalah yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan nanti ditunjukkan nilai ujian Anda yang bagus dan nanti insya Allah ini akan saya keluarkan untuk ISLM dan juga tadi untuk pendapatan nasional yang secara 4 sektor yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X and M. Itu saja yang perlu dipahami, dipelajari, sama tingkat suku investasi mungkin fungsi saving atau fungsi import bisa juga saya keluarkan. Jadi semuanya dipelajari setelah saya berikan materi menggunakan video ini. Sekali lagi banyak kekurangan dari saya, mudah-mudahan tapi memberikan manfaat karena
manusia biasa mungkin banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini yang adalah pertemuan di materi yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.